wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib di dalam bab yang baru mengenai tentang at-targhib fil khauf war raja. Ini bab di dalam menerangkan hal yang memberikan semangat di dalam sifat takut, khauf. Ya, sifat takut war raja dan sifat berharap. Wa ihsani dzan billahi ta'ala dan sangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku itu menurut sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhun nabi masya, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku dengan apa yang dia inginkan. Kalau dia berprasangka baik, ya maka baik didapetin terus. Tapi kalau dia selalu suudzon nama Allah, maka termasuk dari dosa yang besar. Suudzon kepada Allah, apalagi murka kepada pemberian dan anugerah yang Allah berikan dan apa yang telah Allah tentukan. Apakah baik atau buruk, maka hal demikian harus kita ridho berlapang dada. Sampai Imam Hasan Asy-Syadzili menyatakan khaslatun wahidatun tuhbitul a'mal wa la yattabih laha katsiru minan nas. Satu sifat yang di dalam sifat tersebut ada pada manusia dan tidak mereka itu merasa mawas diri dengan sifat itu. Dengan ada itu tuhbitul amal, rontok segala amal ibadah yang dilakukan. Apa itu? Sakhatul abdi ala qada'illah. Murkanya si hamba atas ketentuan yang Allah tetapkan untuknya. Ya. Kita lanjutkan at-targhib fil khauf war raja wa ihsan dzan billahi ta'ala. Qala Allah ta'ala wa iyaya farhabun. Wa iyaya. Nah, ini tagaddam maf'ul bih li adatil hasr. Didahulukan maf'ul bih untuk membataskan. Hanya kepadaku, jangan yang lain. Iyaya farhabun, maka kalian takut. Man khafallah akhafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut pada Allah, maka setiap sesuatu akan menjadi takut kepada dirinya. Siapa orang yang takut pada Allah, man khafallaha akhafahu kullu syai'in. Siapa orang yang takut pada Allah, maka setiap sesuatu akan menjadi takut kepada diri dia. Fa iyaya farhabun, hanya kepadakulah maka kalian takut. Wa qala ta'ala inna batsha rabbika. Sungguh kekuatan dari tasarruf, kekuatan membalas atau kekuatan bertindak. Itu arti batsha, kekuatan bertindak dari Tuhanmu lasyadid, betul-betul kuat dengan keinginan Allah. Jadi kekuatan bertindak Allah itu ya sangat kuat. Kerasnya bertindak Allah. Kalau Allah sudah benci, udah nggak ada penghalang. Kalau Allah ingin memberikan kebaikan, maka tidak pun ada penghalang. Wa qala ta'ala wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan juga dalam firman lain Allah menyatakan bagi orang yang khafa maqam, yang takut kedudukan Allah, jannatan. Buat mereka itu ada dua surga. Itu ya. Wa qala ta'ala qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada Nabi SAW. Qul khitab kepada Nabi SAW. Ya ibadiyalladzina, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala, yang mereka melampaui batas akan jiwa mereka, la taqnatu, janganlah mereka berputus asa. Merahmatillah, dari rahmat Allah. Nah, ini bicara tentang roja, berharap. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah mengampun
mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Dan Allah dialah Maha Pengampun, lah Maha Penyayang. Nah, maka ini bagus sekali ada penjelasan. Ya. Di sini ada sifat takut, ada sifat Buat siapa ini dua-duanya? Lihat kondisi masing-masing di setiap individu kita. Apa yang kita harus kedepankan, dominankan dalam masalah dua sifat ini. Maka di sini ada penjelasan yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau menyatakan, wa'alam anna man kana syabban. Ketahuilah kalau memang kondisi dia masih muda, fayan bagi lahu taglibu janibil khaufi ala raja. Maka selayaknya untuk dia mendominankan sifat takut di atas lagi puber-pubernya, lagi segor-segornya, lagi semuanya bisa melakukan maksiat. Jangan sifat rojak didahuluin. Bahaya. Dia mabok, na'udzubillah. Dia main perempuan, na'udzubillah. Dia begini-begitu. Nggak apa-apa lah. Kan selama ruh masih ada dalam jasad. Allah Maha Pengampun. Kan rahmat Allah begitu luas. Dosa aneh kecil, sedikit. Lihat tuh. Jangan dahuluin sifat roja, jangan. Tapi kedepankan sifat khauf. Untuk masih muda. Takut. Apa? Ketika maksiat dicabut nyawanya. Takut. Ketika lagi berbuat, langsung Azrail datang meninggal su'ul khotimah. Berapa banyak yang begitu? Anak muda. Ya. Yang dia melakukan maksiat lagi dalam keadaan duduk bersama temennya, minum khamar, geletak. Dia make geletak, meninggal dalam keadaan posisi seperti itu. Baru 17 tahun, baru 16 tahun, baru 18 tahun. Nah itu. Wa man kana maridan, tapi sebaliknya. Kalau seandainya dia sakit, au muhtadaran, atau sudah dikit-dikit lagi meninggal, akhir hayatnya nih udah sakrat nih. Jangan lagi bicara takut. Ya Allah, ente nggak pernah sholat. Ente nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, puasa, nggak pernah di warteg tiap hari. Siang makan. Ya kan, minum khamar, main. Ya Allah, ente ini mata ente bakal mencolok nih. Ente mati, mata ente bakal melotot. Udah digongseng, ngomong gongseng lagi. Gongseng malaikat langsung dibakar ente hari pertama disambut sama malaikat. Digebukin. Nah, jangan. Enggak boleh kita berikan rasa takut gitu. Ketika dia udah sakit, udah di akhir hayat, udah mulai nangis, mukanya udah pucat, udah kelihatan ini udah akhir hayat. Jangan bicara tentang maksiat. Udah jangan bicara. Tapi dahulukan, dominankan dari sifat roja. Bain bagian yaglibar raja alal khauf. Hendaklah didominankan dari sifat berharap ketimbang sifat takut. Tahsinan li dhannihi billah ta'ala wa i'timadin ala karamihi. Biar husnudzon pada Allah dan biar berharap dari kemurahan Allah ketimbang amal ibadah. Allahumma rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, rahmatmulah yang aku atau kami harapkan ketimbang perbuatan-perbuatan kami. Wa hunaka maqamun yastawi fil khauf war raja. Nah, di situ juga ada kedudukan yang selaras seimbang. Makom, kedudukan berharap dan juga sifat takut. Bagi siapa itu? Bagi anak pemuda yang istiqomah. Yang dia soleh, yang dia selalu ibadah, yang selalu ngamalkan ilmu. Nah, biar apa? Selaras. Nah, inilah yang dikatakan Nabi, lawazanal khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau seandainya diimbangi, ya, kalau seandainya wazada, kalau diukur dari sifat takut dan sifat berharap orang mukmin, la tadala, maka dia itu selaras.
seperti dua sayap burung. Itulah yang dikatakan Sayyidina Umar. Apa karena? Sayyidina Umar ngomong ini. Sifat takutnya dia pada Allah dan sifat raja. Apa? Lau qilali, kalau sana dikatakan padaku di hari akhirat, inna kullan nas fil jannah illa rajulan wahidan finnar. Kalau seandainya di padang mahsyar ada yang menyerukan kepadaku, seluruhnya manusia berada di surga. Cuman satu orang yang berada di neraka. Ya. Khiftu an akuna ana. Ana takut tuh yang satu adalah ana. Kalau ada malaikat ngomong, seluruh manusia berada di mana? Surga. Cuma satu orang. Nah, mau bahas siapa itu? Itu aku takut. Aku itu satunya. Jadi makomnya itu selaras lihat. Walau qila li inna kullan nas finnar illa rajulan wahidan fil jannah. Kalau ada yang menyatakan lagi, seluruh manusia berada di dalam neraka. Cuma satu orang yang berada di dalam surga. Rajautu an akuna ana. Aku berharap satu itu adalah aku. Ucapan Sayyidina jadi makom yastawi, selaras. Seimbang antara makom roja dan makom khauf. Wa qala ta'ala warahmati wasi'at kulla syai'. Dan lihat Allah nyatakan kasih sayangku wasi'at, menyeliputi setiap sesuatu. Jadi kita sesuatu gak? Sesuatu. Manusia sesuatu gak? Berarti meliputi juga sifat rahmat Allah. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Maka aku akan mewajibkan rahmatku itu, kata baik tubuh mana faradha. Seperti ayat Som, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Aku akan wajibkan rahmatku yattaqu bagi mereka yang wa yu'tunaz zakata, dan yang memberikan zakat. An Jabir radhiyallahu anhu qala, nah lihat nih dari Jabir, semoga ridha Allah pada beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qabla mautihi, sebelum wafat beliau, bi salasati ayyam, sebelum wafat 3 hari. Apa yang beliau katakan hadis ini? Ini termasuk hadis akhirnya Nabi nih. La yamutunna ahadukum, janganlah wafat salah seorang di antara kalian illa, melainkan wa huwa yuhsinu dhanna billah, melainkan dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Udah, kalau udah tergepar begitu, udah jangan pikirin apa-apa lagi udah. Juga jangan pikirin, waduh proyek aneh belum selesai. Waduh ini aneh belum ngasih fulan. Udah husnudzon pada Allah. Udah seadanya kita kembali kepada Allah. Kalau memang sudah dikit-dikit lagi wafat itu dia. La yamutunna ahadukum illa wa huwa. Tidaklah wafat salah seorang di antara kalian melainkan dalam keadaan dia itu yuhsinil dhon, berbaik sangka kepada Allah. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Ya, karena dari sinilah akan ada hadis yang menyatakan faman ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Faman ahabba liqa Allah ahabballahu liqa. Siapa orang yang cinta berjumpa kepada Allah, niscaya Allah pun cinta berjumpa dengan diri dia. Kalau kita husnul kepada Allah, kita siap terima apa takdir yang telah Allah berikan, maka pun Allah bakal girang menyambut kita. Wa man kariha liqa Allah, siapa orang yang benci berjumpa pada Allah, kari Allahu liqa'ah. Allah pun juga benci. Di antara benci, ya Allah, kok udah aneh lagi banyak ini, proyek belum selesai, belum ngasih ini, berarti benci berjumpa sama Allah. Maka di situ pun otomatis Allah juga benci untuk berjumpa pada dirinya. At-Targhib fi Talqinil Muhtadar, la ilaha illallah, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.